Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawi Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis Nabi. Hadis Nabi dibagi menjadi 4, yakni hadis, sunnah, khobar, dan asar. Apa itu hadis? Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, ataupun sifat. Dan para ulama yang mendefinisikan hadis dengan aqwalun Nabi SAW wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang artinya segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan, dan hal ikhwalnya. Ikhwal di sini ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW seperti yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, ataupun penetapan. Yang kedua yakni sunnah. Sunnah ialah jalan, kebiasaan, atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapannya yang menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Sedangkan menurut para ahli hadis, sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Yang ketiga dan keempat yakni adalah khobar dan asar. Secara bahasa, khobar berarti warta, berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah akhbar. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, ataupun berita dari para tabi'in. Yang keempat adalah asar. Asar secara umum berarti bekas atau sisa sesuatu. Namun dalam terminologi ilmu hadis, asar merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Sanad secara bahasa berarti sandaran, tempat bersandar, menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita atau informasi tentang jalan yang dilalui matan. Dari dua pengertian di atas, istilah dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad adalah rangkaian perawi yang disebut dalam matan hadis. Berkaitan dengan istilah sanad, dikenal juga istilah musnad, musnid, dan isnad. Musnad adalah hadis yang disebut lengkap beserta sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata musnad juga bisa berarti kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika nama perawi pertamanya. Misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diletakkan dalam satu bab. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah diletakkan dalam satu bab. Salah satu contoh kitab musnad adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan Musnad Asy-Syafi'i. Sedangkan yang dimaksud dengan musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Dan kata isnad
artinya menerangkan atau menjelaskan sanad suatu hadis. Para ulama hadis membagi rangkaian sanad ke dalam tiga tingkatan, yaitu yang pertama ashahul asanid, sanad-sanad yang lebih sah. Yang kedua adalah ahsanul asanid, yakni sanad-sanad yang lebih hasan. Dan yang ketiga adalah at'aful asanid, yakni sanad-sanad yang lemah. Yang pertama ashahul asanid. Hasbi Asidiki mengartikan ungkapan ashahul asanid sebagai sanad hadis yang menempati tingkatan paling tinggi dalam sanad yang sahih. Yang kedua ahsanul asanid. Ahsanul asanid adalah hadis yang sanadnya lebih baik. Hadis yang sanadnya berstatus seperti ini lebih rendah dari hadis yang bersanad ashahul asanid. Yang ketiga at'aful asanid. Hadis doif terbagi menjadi beberapa bagian dikarenakan beberapa sebab. Ada hadis doif yang disebabkan oleh tidak terpenuhi satu syarat atau kriteria, ada yang tidak memenuhi dua syarat, dan ada yang tidak memenuhi semua syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan at'aful asanid, rangkaian sanad hadis yang dikatanya paling rendah atau lemah. Kaidah kesahihan sanad sebagaimana dijelaskan, maka suatu hadis yang dinyatakan sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, seluruh perawi sanad bersifat adil dan dhabit, seluruh perawi bersifat cermat, sanad dan matan terhindar dari syadz, kejanggalan, dan sanad tersebut juga terhindar dari cacat. Sekarang matan. Pengertian matan hadis. Matan menurut bahasa adalah ma shallaba wartafa'a minal ard, yang artinya tanah yang keras dan meninggi. Definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis dalam penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Salah satu contoh matan hadis dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang termasuk matan adalah sebagai berikut. Sholat witir itu benar, maka siapa yang suka hendaklah sholat witir 5 rakaat. Dan siapa yang suka hendaklah sholat witir 3 rakaat. Dan siapa yang suka hendaklah sholat witir 3 rakaat. Kaidah kesahihan matan hadis sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya. Bentuk matan hadis Nabi ada yang qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Matan hadis Nabi yang berbentuk qauliyah merupakan laporan hasil pendengaran para sahabat terhadap sabda Nabi. Sedangkan matan hadis Nabi berupa fi'liyah merupakan penuturan berdasar persaksian atau laporan pandangan mata para sahabat terhadap perbuatan dan perilaku Nabi ataupun sifat-sifatnya. Perbandingan antara hadis nabawi, hadis kursi, dan hadis Al-Quran. Baik hadis nabawi, hadis kursi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW dari sudut kebahasaan.
kata qudsi dari qadusa yaqdus qudsan yang artinya suci atau bersih, maka kata hadis qudsi artinya ialah hadis yang suci. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, sedangkan maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran ditemukan sekitar 6 perbedaan. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, tetapi hadis qudsi bukan. Kedua, Al-Quran redaksi dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi Muhammad. Ketiga, dalam sholat, Al-Quran merupakan bacaan yang diwajibkan sehingga seseorang tidak sah sholatnya kecuali dengan bacaan Al-Quran, sedangkan tidak berlaku pada hadis qudsi. Yang keempat, menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan terhadap hadis qudsi. Yang kelima, Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi diberikan langsung melalui ilham maupun mimpi. Yang keenam, perlakuan atau sikap seseorang terhadap Al-Quran diatur oleh beberapa aturan seperti keharusan bersuci dari hadas ketika memegang dan membacanya, serta tidak boleh menyalin ke dalam bahasa lain tanpa dituliskan lafal aslinya. Sedangkan hal-hal tersebut tidak berlaku pada hadis qudsi. Kesimpulannya yakni hadis adalah pedoman hidup yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam. Penting untuk selalu memastikan keautentikan hadis sebelum mengamalkannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.